Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Nelatul Mazaya. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah yang berbeda dan tentunya dengan cerita yang berbeda juga ya. Cerita yang bakal dibahas yaitu peradaban Islam masa Khalifahur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam sempat bingung siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pimpinan. Akhirnya, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk musyawarah. Kaum Ansor sempat mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, tapi Abu Bakar mengingatkan bahwa pemimpin sebaiknya dari kaum Muhajirin. Beliau mengusulkan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun keduanya justru menunjukkan balik Abu Bakar. Mereka melihat beliau sebagai sahabat terdekat dan paling layak. Akhirnya Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pertama pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Saat masa kepemimpinannya, muncul tiga kelompok yang membangkang, orang-orang murtad yang menolak bayar zakat dan nabi palsu. Semua itu menyebabkan munculnya perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan, atau Abu Bakar tegas memerangi mereka demi penjaga keutuhan Islam. Selain itu, Abu Bakar juga melanjutkan perluasan wilayah ke daerah Syam di bawah kekuasaan Romawi dengan 4 panglima besar, Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, Amru bin As di Palestina, dan Surah bin Hasanah di Yordania. Hal penting lainnya pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran. Karena banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Riddah, Umar bin Khattab mengusulkan agar wahyu-wahyu yang masih terdapat dikumpulkan jadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu karena Rasulullah belum pernah melakukannya, tapi setelah diyakinkan, beliau setuju dan menugaskan Zaid bin Sabit. Akhirnya Al-Quran berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf yang disimpan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat, ia telah menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Abu Bakar berkata, "Pimpin yang tegas tapi tidak kejam, lembut tapi tidak lemah." Umar pun menjadi khalifah kedua pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Umar dikenal sebagai masa kemajuan besar. Beliau melanjutkan perluasan wilayah hingga Jazirah Arab, Syam, Palestina, Mesir, dan Persia. Selain itu, Umar memperkenalkan banyak sistem pemerintahan modern seperti membentuk 8 wilayah provinsi, menertibkan pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan negara agar kekuasaan tidak disalahgunakan, membentuk kepolisian dan militer tetap, mendirikan Baitul Mal atau kas negara, serta menciptakan kalender Hijriah. Umar juga peduli dengan pendidikan dan seni arsitektur. Ia membangun kota-kota baru dan memperkenalkan gaya arsitektur Paris, Romawi, dan Arab. Dengan satuannya Islam, beliau juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan ilmu qiraah, bacaan Al-Quran, ke berbagai negara. Namun di akhir hayatnya Umar dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu saat sedang salat subuh. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 63 tahun. Setelah Umar wafat, beliau meninggalkan panitia 6 atau Ashab al-Sittah untuk memiliki khalifah baru. Panitia itu terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah musyawarah, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Pada masa Utsman, Islam semakin luas sampai ke Persia, Tabarista, Azerbaijan, dan Armenia. Namun beliau sempat dikritik karena mengangkat kerabatnya di jabatan tinggi. Kebijakan terbesarnya adalah menyeragamkan bacaan Al-Quran. Sebelumnya, tiap kabilah membaca dengan dialek yang berbeda, sehingga mulai muncul perbedaan. Atas usul Huzaifah bin Yaman, Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit membuat mushaf standar dalam dialek Quraisy. Dibuatlah 6 salinan mushaf, dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Inilah yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Sayangnya, menjelang akhir masa pemerintahannya muncul pemberontakan karena adanya kesenjangan sosial. Sebagai perjabatan hidup mewah, sementara rakyat menderita. Tokoh bernama Abdullah bin Saba memprovokasi rakyat di Kufah, Basrah, dan Mesir untuk memberontak. Akhirnya, rumah Utsman dikepung selama 40 hari dan beliau dibunuh saat membaca Al-Quran. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi di usia 82 tahun. Setelah Utsman wafat, banyak sahabat mendesak Ali bin Abi Thalib agar mau memimpin. Awalnya beliau menolak, tapi akhirnya menerima dan dibaiat sebagai khalifah keempat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Saat menjabat, Ali banyak melakukan perbaikan dan pembersihan pejabat, termasuk mencopot Muawiyah dari jabatan gubernur Syam. Kebijakan ini menimbulkan konflik besar. Terjadi perang Jamal, yaitu perang pertama antara sesama muslim. Pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin Talhah, Zubair, dan Aisyah. Setelah unta yang ditungganginya Aisyah roboh, perang pun berhenti dan Ali menang. Tak lama kemudian terjadi perang Siffin melawan Muawiyah yang menolak baiat karena menganggap Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Perang berlangsung sengit dan akhirnya dihentikan dengan tahkim arbitrase atau perundingan. Namun, keputusan tahkim membuat kebagian pasukan Ali kecewa dan keluar. Mereka disebut Khawarij. Tahkim menghasilkan keputusan bahwa kepemimpinan Ali dan Muawiyah sama-sama dihentikan. Tetapi Amr bin As malah menyatakan Muawiyah sebagai khalifah baru. Khawarij memilih semua ini sumber perpecahan dan mereka berencana membunuh ketiganya, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Namun hanya rencana pembunuhan terhadap Ali yang berhasil. Beliau terbunuh saat sholat subuh di Masjid Kufah pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dalam usia 60. Jadi, masa Khalifah Rasyidin ini adalah masa keemasan awal Islam. Masa di mana pemerintah dijalankan dengan kejujuran, musyawarah, dan keteladanan. 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali masing-masing punya peran penting dalam pembentuk dasar peradaban Islam yang kuat. Nah, selebihnya itu dia cerita yang sudah saya sampaikan. Menarik bukan? Kurang lebihnya bila ada salah, mohon dimaafkan ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan bosan-bosan bertemu dengan saya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.